Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa dengan Jagung Santri, sajian utama dari Aula Media Televisi. Kita bicara dan kita membahas soal aset-aset dan penyelamatan milik NU di Jawa Timur. Kita bertemu dengan pelaku sejarahnya, Pak Haji Muhammad Irhas. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, ini kita membahas soal aset-aset NU yang sebelumnya ini kan kita punya banyak tanah-tanah dan belum disertifikatkan. Ini menjadi problem yang sangat pelik terutamanya di kota Surabaya, Bang. Iya. Dan aset-aset provinsi, aset-aset PWNU itu kan banyak di lokasi di Surabaya, meskipun juga ada di beberapa daerah lain. Iya. Bisa diceritakan khusus ini mula-mula soal gedung PWNU Jawa Timur yang di Jalan Darmo 96. Ya. Bagaimana, Pak, proses awalnya? Terima kasih, Bapak. Terkait dengan kantor PWNU yang lama, yaitu Jalan Raya Darmo 96, yang mana kantor NU statusnya dulu itu adalah sertifikat yang notabene hak guna bangunan, HGB. Pada waktu itu sebelum tahun 2006 sertifikat itu sudah mati. Jadi sudah ibarat tidak ada gunanya. Kalau sudah guna bangunan, kalau sudah mati itu tidak bisa diapa-apakan. Itu harus dihidupkan. Caranya ini bisa diceritakan ini, Pak? Caranya, karena pada waktu itu saya langsung tanya kepada Bapak Kiai Haji Soleh Hayat, yang mana beliau pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Wakaf NU Jawa Timur pada waktu itu. Sehingga saya tanya, Pak Soleh, status Raya Darmo ini sudah sertifikat apa belum? Oh, sudah, Pak Irhas. Tapi sertifikatnya itu hak guna bangunan. Wah, itu bisa diajukan untuk peningkatan hak, Pak Soleh. Saya gitu kan. Peningkatan hak guna menjadi hak milik. Akhirnya saya lihat sertifikatnya itu asli tapi diplong. Loh, sertifikat kok diplong? Nggak boleh, Pak Soleh. Saya begitu kan. Akhirnya kita urus sehingga Pak Soleh menyerahkan kepada saya ajukan ke BPN bahkan pada waktu itu untuk mengurus ke BPN ini agak sulit, karena kalau tidak ada istilahnya kata BLC, ya istilahnya surat sakti, ini kayak zaman Orde Baru. Ya, memang seperti itu pada waktu itu. Karena masih dalam transisi. Akhirnya saya ke Pak Soleh, ayo Pak Soleh kita urus. Kita ajukan. Terus pada waktu itu Pak Musafa Rauf jadi ketua DPR di Surabaya. Saya bersama Pak Soleh Hayat dan Pak Husnul Yakin yang notabene beliau ketua Lembaga Wakaf periode tahun 2006 itu. Oh iya, ini di bawah kepemimpinan Kiai Ali Maskan, ya? Kiai Ali Maskan, ya. Ya, jadi Pak Husnul Yakin, bertiga saya ke Pak Musafa Rauf, malah beliau mengatakan, Pak, kantor PWNU Jawa Timur itu bermasalah, ini ada orang yang gugat, bilangnya gitu. Akhirnya dia tidak mau mengeluarkan surat sakti lah istilahnya, tidak punya. Akhirnya ya sudah, kita melangkah ke namanya Pak Soleh Mukadar, orang PDIP. Orang PDIP, saya langsung datang ke kantornya Jalan Indrapura, langsung dibuatkan surat yang berkop DPR tingkat 1 Jawa Timur kepada yang terhormat Kepala BPN Surabaya. Nah, surat itu
tak buka, saya fotokopi, tak bikin sejarah. Insya Allah ada itu di arsipnya. Aslinya saya bawa ke BPN Surabaya. Langsung menghadap kepala. Karena di situ kepala BPN, langsung bisa diterima ke kepala BPN, langsung kepala BPN menugaskan anak buahnya segera ditindaklanjuti untuk diproses. Akhirnya diadakan pengukuran ulang karena sertifikatnya sudah mati. Oh gitu. Sertifikatnya sudah mati, diadakan pengukuran ulang. Ya. Akhirnya diukur ulang, selesailah pengukuran, habis itu diproses oleh BPN karena ini adalah peningkatan hak yang notabene asalnya hak guna bangunan menjadi hak milik atas nama Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, maka di situ dikenakan biaya resmi. Biayanya 96 sekian juta. Ya. Pada waktu itu PWNU kelabakan, tidak punya uang. Akhirnya saya dengan teman-teman untuk berusaha mencari uang segitu. Alhamdulillah pada waktu itu Pak Naryo yang notabene sebagai wakil gubernur, beliau menyumbang 50 juta. Dan yang sisanya itu dari temennya Pak Haji Saiful Munir. Beliau yang mana pada waktu itu juga dari lembaga wakaf. Alhamdulillah kita bisa bayar 96 sekian itu. Alhamdulillah terbitlah sertifikat hak milik atas nama Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta. Alhamdulillah. Namun masih ada masalah nih Pak? Ya, setelah terbit sertifikat itu banyak yang menggugat kepada Raya Darmo 96 yang punyaan NU itu. Alhamdulillah saya hadapi para pengacara itu. Dia saya tanya, Bapak sebagai pengacara, dokumen apa yang Bapak bawa? Atau fotokopi atau bagaimana? Saya hanya bawa surat kuasa, Pak. Kalau surat kuasa itu anak kecil bisa dia dikuasakan bisa. Tapi kalau Bapak sebagai penerima kuasa ya harus punya data lengkap. Gitu kan. Akhirnya dia berkelit, tidak punya data, ingin melanjuti masalah itu, tapi sampai sekarang beberapa pengacara yang berhadapan dengan saya tidak bermunculan. Alhamdulillah tetap selamat. Raya Darmo 96 adalah milik Nahdlatul Ulama. Bukan wakaf lagi, adalah hak milik. Jadi NU itu punya hak milik dan punya hak wakaf. Ya. Ini yang terkait dengan masalah Raya Darmo. Tapi banyak aset-aset NU, khususnya Jawa Timur ini yang sudah bersertifikat. Termasuk yang kita tempati ini, yang luasnya kurang lebih 3.000-an. Terus yang sebelah utara itu juga beli. Tapi karena itu dulu namanya Pak Ali Maskan. Ya, namanya dulu Pak Ali Maskan. Yang beli nama Ali Maskan. Dan belum nama organisasi. Belum. Jadi pada waktu itu sertifikatnya berbunyi Ali Maskan. Akhirnya saya dipanggil sama Yai Mutawakil, Pak Eras, apakah itu sebelah utara kantor kita ini bisa dinamakan NU? Bisa, Kiai. Ada dua cara. Satu, mengadakan jual beli antara Kiai Ali Maskan dengan NU. Terus yang kedua, Ali Maskan mewakafkan kepada NU. Akhirnya
beliau berpikir dan bermusyawarah, mungkin karena mengadakan jual beli itu kena BPHTB. BPHTB-nya itu tinggi, karena nilai jual objek pajaknya di daerah sini ini tinggi, sehingga PWNU memutuskan status wakaf. Makanya sebelah utara itu bersertifikat tapi nama wakaf. Oh, lain dengan ini. Ya, ini cukup menarik apa? Nanti kita lanjutkan. Saudara, kita melakukan obrolan ini di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar 9 Surabaya, dan bersebelahan dengan kantor wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Tadi yang disebut sebelah utara itu adalah gedung dan tanah dari PWNU Jawa Timur yang sekarang sebagian ditempati oleh gedung PW Ansor Jawa Timur. Kita lanjutkan sesaat lagi. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama dari Aula Media Televisi, dan saat ini kita membahas soal sejarah penyelamatan aset-aset PWNU Jawa Timur bersama Bapak Haji Muhammad Irhas. Kami memanggil Abah Irhas. Bah, ini tadi kita soal penyelamatan yang di Gedung Raya Darmo 96 yang sekarang ditempati untuk TV 9, Bah ya. Yeah. Nah, ini sebenarnya kan kantor 96 Raya, dulu kita menyebut radar ya, radar 96 ya. Raya Darmo, jadi akronim dari Raya Darmo 96 Surabaya, tempat yang sangat strategis di kota Surabaya. Dan orang kalau masuk ke dari Wonokromo langsung masuk ke Jalan Darmo sudah waktu anggak, Pak, ini gedung PWNU itu. Nah, sejauh yang Abah Irhas tahu itu dulu sebelum menjadi gedung untuk fungsi kantor wilayah NU di Jalan Darmo, bisa dikisahkan, Pak? Ya, menurut sepengetahuan saya, Pak Riyadi, itu dulu memang kegiatan untuk kantor partai Nahdlatul Ulama. Jadi sekitar tahun 70-an. Jadi karena pada waktu NU ikut pemilu, Pemilu 71, Pak? Tahun 71 ya. Jadi 70 itu sudah dibikin aktivitas kegiatan partai. Sehingga dengan demikian partai sudah fusi, NU menjadi satu partai, namanya Partai Persatuan P3. Pembangunan, hingga yang mana pada waktu itu P3 itu diketuai oleh Pak namanya Naro. Nah, ini yang pada waktu itu NU agak menyesal karena kok bukan orang kita NU yang jadi ketua partai. Akhirnya agak sedikit memboikot NU, sehingga sampai terjadi pada waktu itu tahun berapa itu, tahun 80 berapa itu, ada penggembosan Partai P3 pada waktu itu ya, karena pimpinan P3 di pusat itu mayoritas bukan orang NU. Oh, yang di pusat, Pak? Iya, dulu pada waktu itu. Sehingga alhamdulillah dengan adanya Gus Dur jadi ketua PBNU yang mana pada waktu itu yaitu menolorkan partai PKB itu, yaitu tahun 1998 ya itu. Ya, tapi gini, Bah, ini
kalau kita menengok sejarah NU itu kan kita pernah mendeklarasikan sebagai kembali pada Hitoh 26 jadi yang diputuskan di Munas Alim Ulama tahun 83 dan kemudian diperkuat oleh Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Nah itu yang kemudian penataan organisasi NU mulai rapi secara organisatoris. Tidak lagi merangkap-rangkap jabatan, ngerti nggih? Kalau sebelumnya otomatis merangkap jabatan sebagai aktivis partai P3, tapi kemudian yang kembali ke Hitoh, yang partai diurus orang partai, yang NU diurus oleh NU. Saya kira aktivitas sejak 80-an itu di Raya Darmo cukup dinamis dalam kegiatan NU-nya, Pak. Nah, dengan penyelamatan aset yang sudah tersertifikatkan secara resmi dan sekarang disimpan di PBNU berarti Bang? Sekarang yang menyimpan di PBNU. Oh, di PBNU. Jadi sertifikat sudah saya serahkan pada tahun 2006. Yang mana pada waktu itu yang masih jadi ketua PBNU Pak Kiai Haji Ali Maskan Musa. Jadi pada waktu itu kita serahkan sudah. Jadi terkait dengan masalah sertifikasi tanah NU, baik itu tanah hak milik maupun tanah wakaf. Alhamdulillah untuk NU Jawa Timur sudah 99% lah. Untuk asetnya sudah bersertifikat. Tinggal beberapa, yaitu mungkin Citarum itu yang Citarum itu yang karena tanahnya tanah P3MB, istilahnya kepemilikannya masih notabene Yayasan Belanda. Jadi pada waktu itu saya mengurus ke imigrasi, di situ sudah ada rekom sebetulnya, sudah dicabut sehingga untuk bisa diproses ke BPN Pusat. Lah, setelah di BPN Pusat karena saya tidak jadi pengurus di lembaga wakaf, jadi saya tidak bisa mengawal. Jadi saat ini kan status saya ini tidak menjadi pengurus di lembaga wakaf. Ya, tapi yang kami tujukan itu karena Abah Ikhlas sebagai pelaku proses penyelamatan itu, ngerti Pak? Jadi saya pernah menjabat di PB. Lembaga wakaf di PB di Jakarta sana, periode setelah Makassar. Muktamar Makassar. Setelah Muktamar Makassar 2010 sampai 2015. Saya di situ menjadi pengurus sebagai penyelamatan aset. Jadi saya di itu lembaga ad hoc atau ad hoc ya? Iya, ad hoc. Jadi di situ di lembaga wakaf PB itu karena pada waktu itu membutuhkan tenaga terkait dengan penyelamatan aset, sehingga saya dimasukkan di PB dalam satu periode. Setelah itu saya mungkin sudah tua sehingga ganti generasi penerus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya masih ngurusi aset NU. Baru saja beberapa hari yang lalu, hari Kamis yang lalu itu penandatanganan wakaf juga, ikrar wakaf. Ikrar wakaf? Ya, lokasinya di daerah Wage Sidoarjo. Wage Sidoarjo. Sudah, ini tadi sertifikatnya sudah saya bawa, tapi akan saya masukkan ke BPN. Sebetulnya hari ini tadi karena Yai Marzuki Mustamar ada satu yang belum tanda tangan terkait dengan surat kuasa. Surat kuasa untuk mengurus ke BPN. Jadi Yai Marzuki ke saya sebagai yang mengurus Yai Marzuki sebagai ketua PBNU. Ketua PBNU sebagai memberi kuasa, memberi kuasa sehingga belum menandatangani sehingga berkas belum saya masukkan. Nah ini saya bawa berkasnya sehingga nanti bisa diproses untuk balik nama atas nama PWNU Jawa Timur. Jadi ini permohonan
balik nama. Balik nama. Oh. Ya. Jadi asalnya sertifikat, sertifikatnya sertifikat hak milik. Ini sertifikatnya sampai begini rupanya. Ini sertifikat hak milik, ya, dipergunakan untuk masjid dan sekolah. Jadi yang dulu sudah selesai. Masjid dan sekolah. Ya. Ini tambahan luasnya 552 meter persegi. Ini tambahan. Yang dulu sudah sertifikat, sudah nama NU juga. Nama NU. Sudah nama NU. Lah, karena itulah ini sertifikat yang mau saya masukkan ke BPN Sidoarjo. Karena ini Yai Marzuki belum menandatangani surat kuasa ini. Tinggal kuasanya, Pak. Ya. Jadi surat kuasa sudah kita buat, saya sudah tanda tangan, tapi Yai Marzuki karena beliau sebagai ketua PWNU dan sebagai nadirnya, ketua nadir badan hukum. Jadi badan hukum Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di Jakarta. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Mas Riyadi terkait dengan masalah aset NU. Ya, Abah, yang pada zaman kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi sebelum ke PBNU itu kan PBNU Jawa Timur juga mempunyai lahan yang cukup luas di Pasuruan, Pak. Di Leduk. Nah, nanti bisa diceritakan ini, Pak. Ya. Saudara, kita masih ada waktu untuk jeda sebentar. Tunggu sesaat lagi. Saudara, kita lanjutkan Jagong Santri bersama Abah Muhammad Irhas, pelaku sejarah penyelamatan aset-aset NU di Jawa Timur. Tadi kita menyinggung soal peran Kiai Hasyim Muzadi pada masa kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi sebelum di PBNU. Beliau kan ketua PBNU Jawa Timur. Dan itu ada sejumlah aset yang diselamatkan dan ditambah, ya Bang, ya. Termasuk yang di Leduk, di Pasuruan itu. Kemudian nanti bisa diceritakan yang di sejarah yang di gedungnya kita tempati ini, PBNU Jawa Timur sekarang. Gimana, Pak? Iya, gini Bapak Riyadi, terkait dengan kepemilikan NU, yang mana Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi Al-Maghfurlah ini punya sejarah yang begitu banyak untuk kita teladani. Beliau ini benar-benar apa istilahnya ngupeni NU, basa Jawane ngupeni NU. Sampai kantor Raya Darmo 96 ini tidak muat, terus supaya NU diperluas kantornya, sehingga kita beli yang kita tempati ini. Ya, ini yang sekarang ini di Jalan Raya Masjid Al-Akbar 9 ini, Surabaya. Ini tinggalannya Pak Hasyim Muzadi. Jadi Pak Hasyim Muzadi ini ya memang terobosannya sangat luas beliau. Memang beliau ini. Jadi kita kantor ini dan yang sebelah. Yang sebelah utara itu luasnya 3.000 lebih. 3.000 lebih. Ya, 3.000 lebih meter. Dan sudah bersertifikat dulu hak guna bangunan, sekarang menjadi hak wakaf. Karena notabene dulu namanya Pak Ali Maskan sebagai Ketua PBNU Jawa Timur pada waktu itu. Setelah menggantikan Kiai Hasyim Muzadi. Setelah menggantikan Kiai Hasyim Muzadi. Ya, itu. Terus Pak Hasyim Muzadi, beliau
apa? Agar tanah yang sudah kita beli ini supaya dibangun. Nah, pada waktu itu Pak Hasyim Muzadi nyapres. Nyapres. 2004. Itu 2004 ya? Ya, tahun 2004 ini menyampaikan kepada bendahara namanya Haji Abdul Mu'id Al-Maghfurlah juga. Haji Abdul Mu'id ini bendahara NU Jawa Timur. Dia memang agnia, punya duit yang cukup, bahkan sering nalangi bangun ini. Oh, sampai segitu. Sampai gitu. Jadi pembangunan ini dimotori langsung oleh Haji Abdul Mu'id yang notabene dia bendahara. Cuma disubsidi oleh Pak Hasyim Muzadi itu, yang mana pada waktu itu sebagai calon Wapres. Ingat saya, beliau itu mensubsidi 5 miliar. Mensubsidi 5 miliar. Nah, 5 miliar kekurangannya masih banyak, wong ini habis 11 miliar. Oh. Ini menurut informasinya saya tanya kepada Pak Haji Abdul Mu'id pada waktu itu 11 miliar. Habis 11 miliar. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai terwujud seperti ini. Jadi ini tinggalannya Romo Kiai Haji Hasyim Muzadi Al-Maghfurlah. Jadi sampai punya aset ini sebelah dan di Leduk Pasuruan. Leduk. Nah, tadi yang perlu diceritakan yang Leduk ini, Pak. Jadi Leduk ini fungsinya untuk diklat, yang juga sudah dibangun satu bangunan yang representatif, dalam arti yang kokoh. Berlantai 2. Ingat saya lantai 2, ada di atas itu. Saya lihat kosen-kosennya ini jati semua, bagus lah sana itu. Cuma akses jalan masuknya ini yang istilahnya kurang begitu menyenangkan, karena agak sempit masuk ya, agak masuk. Di samping sempit curam juga, Bang. Ya, curam. Jadi naik turun gitu. Tapi bangunannya sana kokoh. Itu luasnya tanahnya itu kurang lebih 7.000 meter. 7.000 meter. Jadi sebagian beli dan sebagian wakaf dari seseorang. Orang sana, orang Leduk ya. Itu besannya Pak Haji Mu'id. Kebetulan dia besannya Pak Haji Mu'id yang rumahnya dekat sana, dekat Leduk sana. NU beli, terus si Pak, siapa lupa saya namanya, Pak besannya Pak Haji Mu'id itu. Leduk itu masuk Kecamatan Prigen Pasuruan, Pak? Iya, masuk Prigen ya. Nah, di situ sudah, kalau gitu, kalau NU mau beli di sini, saya tak wakaf juga. Akhirnya yang beli dan yang diwakafkan pas satu lokasi. Satu lokasi, sehingga sekarang ini dibikin kegiatan oleh pertanian, kalau sana Mbak Yayu Istiqonah kalau tidak salah. Ya, lembaga perekonomian. Ya, lembaga pertanian, pengembangan pertanian, LP2. Ya, itu yang beliau sering komunikasi dengan saya, itu dia yang nempati di sana katanya. Yayu Istiqonah. Ya, Yayu Istiqonah itu bahkan dia sudah nanam di sana itu pohon-pohonan, termasuk kopi, macam-macam kok. Tempo hari bilang itu. Jadi Leduk atau tanah Leduk yang sekarang insya Allah sudah terbit sertifikatnya. Oh, berarti sudah aman, Pak? Sudah aman. Soalnya tempo hari pada waktu saya tanyakan kepada lembaga wakaf yang sekarang ini, katanya sudah tinggal terbitnya. Kan itu sudah cukup lama saya nanyakan itu, berarti kan sudah terbit. Ya, yang di bawah kepemimpinan lembaga wakaf itu Pak Dr. Andes Haji Mustahim. Itu beliau menyelesaikan di Leduk itu sudah berstatus tanah wakaf. Jadi sebagian sebetulnya beli dan sebagian ada yang memberikan wakaf. Itu informasinya begitu. Bahkan saya langsung pada waktu itu kepada pewakifnya. Saya sudah menemui langsung waktu itu ya. Pada waktu itu sudah menemui langsung kepada pewakifnya. Iya Pak, kok nggak ndang cepet diurus sertifikat gitu. Nggih niki dalam penataan
saya gitu kan, untuk mengajukan ke BPN, saya gitu kan. Selain Leduk itu di Driorejo, Bang, bagaimana prosesnya, Bang? Nah, Driorejo ini Gresik. Zamannya Almarhumlah Kiai Haji Hasyim Latif dan Yai Imron Hamzah. Oh, jadi pembeliannya tanah yang di Driorejo itu kurang lebih ya 1 hektar. Itu ada di desa ikut kecamatan Driorejo, ya. Kabupaten Gresik. Ya, Kabupaten Gresik. Nah, itu sangat unik itu sebetulnya. Berapa hektar itu, Pak? 1 hektar kurang. 1 hektar kurang. Ya. Oh. Uniknya begini, pada waktu Bapak Kiai Haji Robah Maksum jadi Bupati Gresik, itu diberi amanat oleh NU. Diberi amanat oleh NU untuk mengurus suratnya menjadi sertifikat. Akan tetapi karena dia itu sebagai pejabat dan dia mungkin mengutus anak buahnya, sehingga proses penyertifikatan itu tidak terwujud. Sehingga ketelisut. Surat-suratnya itu ketelisut. Sampai jabatan selesai? Ya, sampai jabatan selesai itu ketelisut, belum beres. Akhirnya saya ngomong sama Pak Kiai Haji Soleh Hayat, Pak Soleh, Driorejo ini tidak punya fotokopi surat-surat yang ada. Kalau fotokopi ada, Pak Irhas, tapi yang asli sudah saya serahkan Pak Robah. Gitu. Apa bisa Pak Irhas dibikin buat menyertifikatkan itu? Bisa, Pak Soleh, kita bikin laporan polisi, saya gitu kan. Akhirnya saya laporan polisi dengan membawa dokumen yang fotokopi. Terus alhamdulillah dibuatkan surat laporan. Surat laporan saya bawa ke kelurahan lagi untuk dibuatkan riwayat tanah tersebut. Supaya dibikinkan kelengkapan surat untuk pengajuan sertifikat atas nama Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah dengan izin Allah, lurah yo gampang ya wong NU, akhirnya dimudahkan semua perjalanan itu. Saya masukkan ke BPN proses, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Sertifikat di Driorejo, kecamatan Driorejo itu masih berupa tanah lapang. Jadi istilahnya masih bukan sawah ya, Pak? Sawah. Jadi sawah sama tegalan. Gitu. Sama tegalan. Jadi istilahnya sawah tapi tak daudan. Ya alhamdulillah itu. Jadi sekarang masih, nah itu kegunaannya enggak tahu, Allah alam ini pengurus yang sekarang saya enggak tahu. Itu di samping itu. Ada lagi yang di Gunung Anyar. Gunung Anyar itu ada teman saya punya tanah banyak. Gunung Anyar Surabaya. Dia punya tanah banyak, wis Pak, sama tanah akeh wis wakaf nang NU ae. Akhirnya tak urus, sertifikatnya juga atas nama Nahdlatul Ulama. Gitu. Sana malah harganya tinggi, Gunung Anyar. Iya. Itu terkait dengan sejarah kepemilikan yang ada di Driorejo maupun yang ada di Gunung Anyar. Ya, Pak. Ini kita jeda sebentar, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana. Saudara, masih bersama Jagung Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan saat ini kita masih bersama Bapak Haji Muhammad Irhas dalam membahas sejarah penyelamatan aset-aset NU Jawa Timur. Abah, ini sebelumnya ini kita pakai istilah penyelamatan, sebelumnya memang nggak ada yang perlu diselamatkan, Pak?
Ya memang istilah penyelamatan ini setelah undang-undang pemerintah itu, undang-undang perwakafan dan kepemilikan atas nama badan hukum itu kan baru terbit tahun 2004. Undang-undangnya. Lah PP-nya itu nomor 42 tahun 2006. Itu baru kita ini action. Mulai action tahun sebelumnya nggak kepikir Bang ya, aman-aman aja ya? Iya, jadi pada waktu itu mungkin dari Bapak Kiai-Kiai kita dulu tidak memikirkan bagaimana penyelamatan aset dinamakan NU. Karena satu contoh, ini dulu zamannya Almarhumlah Kiai Haji Hasyim Latif dan Kiai Imron Hamzah, yang tanah di Indriyorjo itu kan atas nama Kiai Haji Hasyim Latif. Jadi petok D-nya itu saat beliau sebagai ketua PWNU. Sebagai PWNU dulu. Jadi Kiai Imron sama Pak Hasyim Latif itu. Jadi petok D-nya itu masih nama perorangan. Tapi di situ dibubui ketua NU Jawa Timur. Gitu. Karena ada nama ketua NU Jawa Timur, sehingga untuk merubahnya dibuatkan riwayat tanahnya di tingkat kelurahan itu bisa, karena statusnya adalah ketua. Tapi kalau di situ tidak dibubui nama ketua PWNU Jawa Timur, mungkin harus melibatkan ahli waris. Karena di situ nama perorangan. Gitu. Nah, karena di situ di petoknya itu ditambahin nama PWNU Jawa Timur, sehingga dari pihak kelurahan itu mudah untuk merubah, membuatkan riwayat tanahnya tersebut, sehingga bisa dibuatkan sertifikat. Itu. Apa ini kalau sekarang ini kan sudah ini segala sesuatu harus dikerjakan lebih cepat ya Pak. Pesan-pesan untuk para aktivis NU khususnya yang menangani masalah wakaf ini? Ya, memang ini harus membutuhkan pemikiran yang begitu sangat prioritas. Jadi saya pesan kepada generasi-generasi penerus NU, utamanya di lembaga wakaf, dan bekerja sama dengan lembaga takmir masjid. Sebab masalahnya ini terkait dengan masjid-masjid yang notabene haluannya ahlu sunnah wal jamaah atau an-nahdi. Nah, ini banyak masjid-masjid yang alas haknya itu masih amburadul. Jadi masih nama perorangan. Nah, ini segera ini dibuatkan AIW. AIW itu akte ikrar wakaf. Akte ikrar. Yang mana yang membuatkan AIW itu adalah namanya PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Itu adalah Kementerian Agama di tingkat kecamatan, yaitu KUA. Nah, KUA itulah yang berhak membuatkan AIW, akte ikrar wakaf. Gitu. Lah ini saya sampaikan kepada generasi-generasi penerus, sebetulnya ngurusi tanah wakaf ini gampang kok, tidak sulit. Cuma ya memang harus mulai belajar kepada yang sudah pengalaman. Gitu aja. Sudah pengalaman, jadi ke BPN tidak ada masalah. Jadi insya Allah kalau sekarang ini di BPN tanah wakaf diprioritaskan, gitu. Dipermudah, tidak ada masalah. Pokoknya yang penting dokumen lengkap. Wakifnya, gitu. Kalau memang wakifnya sudah meninggal, baru nanti ahli waris sebagai wakif, sebagai penerus. Itu tadi ahli waris sebagai pewakif. Kalau memang petok D-nya atau alas haknya atau kitirnya itu masih berbunyi nama perorangan. Nah, itu agar terselamatkan menjadi bunyinya milik NU gitu ya. Milik NU, dinamakan NU itu lebih mudah sebab sudah berbadan hukum. Baru saja saya mengurus di daerah Kelurahan Kalijudan, Surabaya, Mulyorjo, ikut kecamatan Mulyorjo.
ini baru saja selesai, itu sudah berbadan hukum. Fotokopinya lupa tidak saya bawa, tapi saya masukkan di HP, nanti bisa saya kirimkan ke Pak Riyadi. Nah itulah utamanya masjid-masjid. Saya sampaikan kepada takmir-takmir masjid agar supaya masjidnya itu di badan hukum kan alas haknya. Jadi kalau memang wakaf, itu nanti jelas gitu, biar jelas, ninggali generasi penerus itu nanti tidak ruwet. Sebab nanti kalau sudah ini fotokop surat tanahnya kok masih nama bapakku, akhirnya ahli waris nuntut ini nanti, apalagi Surabaya ini tanahnya harga mahal. Banyak kejadian seperti itu, mudah digugat. Iya, jadi petok di ini masih nama umpama siapa gitu ya, si A meninggal sudah, petok di ini pantas, tapi sudah dibangunin masjid. Nah ini ahli waris kalau tidak punya iman mungkin bisa gugat ini. Nah, ini segera diluruskan terkait dengan alas hak yang terkait dengan bangunan masjid, musola, sekolahan, itu banyak masalah. Terakhir Abah, ini tadi sudah pesan-pesan pada para pelanjut untuk menyelamatkan aset-aset di masa mendatang, aset-aset NU di masa mendatang. Apa saya dengar Abah Irhas merintis pesantren ya? Iya. Bisa diceritakan ini Pak? Saya ini kan sudah tua. Usia saya sudah 65 tahun. Nah ini saya ini kok punya keinginan membuat pesantren tahfidzul Quran. Tapi sudah berdiri. Di mana itu Pak? Di desa di Jawa Tengah sana. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya bangun di sana, sudah selesai, dan alhamdulillah. Memang asli sana Bang ya dulu, sebelum di Surabaya. Ya. Jadi saya masuk Surabaya itu tahun 69. 69 masuk, tahun 69 ya, pokoknya tahun 69 itu langsung saya dibawa ke pesantren Darul Ulum Jombang. Ya, oleh saudara saya yaitu Profesor Dr. KH Syekhul Hadi Permono. Pak Syekh. Ya, beliau ini adalah Pak Le saya yang sudah Bonsari. Ya, sudah almarhum. Beliau rumah di dulu juga pengurus PBNU. Ya, dulu pernah menjabat di pengurus NU juga, pernah menjadi DPR RI juga, tapi mewakili NU di Golkar. Itu beliau, itu yang membawa saya ke Surabaya. Gitu. Sehingga akhir-akhir ini kok masa saya punya tanah ditinggali orang tua, tak gawe apa, wong aku di Surabaya sudah punya rumah, anak-anak saya sudah punya rumah. Alhamdulillah saya buat pondok pesantren tahfidzul Quran. Tapi yang di sana itu ponakan-ponakan saya yang sudah hafidz semua. Jadi saya itu tinggal ngontrol saja. Alhamdulillah di situ. Karakter orang NU kan pada akhirnya juga mesti harus mempunyai lembaga pendidikan. Sudah tua lah, ngunduri tua, anak sudah mapan semua, sehingga saya ini tinggal husnul khatimah Pak. Amin. Itu kan tujuan kita semua itu. Amin. Saudara, kita tadi sudah berbincang-bincang soal sejarah penyelamatan aset-aset NU Jawa Timur, dan kami mengucapkan terima kasih pada Abah Irhas, Abah Muhammad Irhas, yang ini teman berbincang yang cukup akrab bagi kami, dan kita berjumpa di kesempatan yang lain dan topik pembahasan yang berbeda. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.